Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen bimbingnya yaitu Bu Hilma Nafsiyati MA. Nama Khairati Ismi, NIM 1801051, semester 7B. Yang tugasnya yaitu soal yang pertama. Coba saudara jelaskan apa yang saudara pahami tentang pembahasan fikih muamalah. Yang jawaban pertama yaitu, menurut saya pembahasan tentang fikih muamalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada orang lain supaya mereka bertolong-menolong, bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri, kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, oleh karena sifat lobo dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri, agar supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga guna menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, kehidupan manusia jadi terjamin pula sebaik-baiknya. Perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. Selanjutnya, dalam nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Hai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu, tidaklah dia akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi 3 penyakit. Yang pertama, tipis kepercayaannya kepada agamanya. Dan yang kedua, lemah akalnya. Dan yang ketiga, hilang kesopanannya." Jadi, yang dimaksud dengan muamalat, tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan lain-lain usaha. Aturan jual beli. Jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu, yaitu akad. Terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, selanjutnya terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tibaratan an taradin minkum." Yang artinya, janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu
terdapat dalam Quran, terdapat dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29. Itulah jawaban nomor 1. Ini yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan di mana letak perbedaan fikih muamalah dengan fikih ibadah. Yang jawabannya yaitu jawaban nomor 2, fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan dalam konteks hubungan dengan manusia. Dan yang kedua, fikih ibadah. Fikih ibadah merupakan dalam konteks hubungan dengan Allah, sulit untuk mendapatkan ridhonya Allah dalam meningkatkan iman dan takwa. Sedangkan muamalah selain itu juga memberi kemaslahatan kepada sesama manusia. Jadi, perbedaan antara fikih muamalah dan fikih ibadah, fikih muamalah merupakan hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia, sedangkan fikih ibadah ialah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Dan yang selanjutnya, menurut pendapat Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir menjelaskan, menurut pendapat Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir menjelaskan, pertama, adanya perbedaan antara fikih ibadah dan muamalah. Yang pertama, fikih ibadah merupakan fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau dengan Tuhannya. Dan yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Fikih ibadah dan fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Salah satu prinsipnya, fikih ibadah mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya dalam beribadah sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sedangkan fikih muamalah yang dilihat dari muamalah itu bukan bungkus melainkan substansi. Kata Kiai Afifuddin Muhajir dalam fokus group discussion dengan tema rekonstruksi fikih zakat dari dimensi ibadah menuju muamalah di IAIN Jember, Jawa Timur, Rabu, tanggal 8 November tahun 2021. Jadi, prinsip fikih muamalah dibangun atas dasar kemaslahatan sementara, meletakkan zakat bagian dari muamalah, memberikan tempat bagian umat Islam dan para fuqaha, memberikan tempat bagi umat Islam dan para fuqaha untuk bisa berpikir mengenai persoalan zakat. Para fuqaha untuk bisa berpikir mengenai persoalan zakat. Dan untuk selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu akad merupakan persoalan penting dalam fikih muamalah. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan akad dan bagaimana jika akad tidak jelas, disebutkan atau dijelaskan secara detail dalam kegiatan muamalah. Sertai dengan contoh. Baiklah, jawaban nomor 3 yaitu akad merupakan persoalan penting dalam fikih muamalah. Akad menurut
Akad menurut para ulama mazhab, yaitu akad berasal dari bahasa Arab akad, yang secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu ikatan, pertalian, jar Allah di halaman 1438, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan, dapat dalam Al-Imran 2006. Para ulama membagi makna al-uqud secara istilah. Para ulama membagi makna al-uqud secara istilah ke dalam dua bagian. Yang pertama, al-uqud. Al-uqud dalam lingkungan makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan baik dilakukan dengan dua pihak yang saling berinteraksi. Setiap keharusan dan ikatan baik dilakukan dengan dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah al-yamin atau Al-Imran 2006. Dan yang kedua, al-uqud dalam lingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung makna yang kedua ilmiah yang biasa digunakan oleh para fuqaha. Makna akad secara khusus menurut Hanabilah Syafi'iyah dan Hanafiyah, yaitu menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, yaitu tekad kedua belah pihak yang berakad bersumpah untuk melakukan, yaitu tekad kedua belah pihak yang bertekad atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab kabul, sumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab kabul atau jar Allah, atau di halaman 1438. B. Akad tidak jelas disebutkan ataupun dijelaskan secara detail dalam kegiatan muamalah, serta dengan contoh, yaitu cacat pada akad atau kontrak dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, terjadinya pemaksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Contohnya, terjadi ikrah atau paksaan. Terjadi ikrah atau paksaan, yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan. Atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti yaitu
Yang pertama, pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya. Dan yang kedua, orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya. Dan yang kelima, ancaman ditujukan pada dirinya atau keluarganya. Ancaman ditujukan pada dirinya atau keluarga terdekat. Dan yang keempat, orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya. Isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang dicapai. Apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak? Apakah bertentangan ketertiban umum? Apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak? Subjeksi merupakan mengemukakan bahasa. Subjeksi mengemukakan bahwa hukum perjanjian Islam adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu, yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek, yaitu dengan menyebutkan suatu gambaran tertentu tentang objek akad. Namun, ternyata yang ditampakkan adalah kebalikannya, seperti orang yang membeli perhiasan berlian. Ternyata berlian tersebut hanya terbuat dari kaca. Atau orang yang membeli berlian pakaian sutra, atau orang yang membeli pakaian sutra namun ternyata hanya terbuat dari kapas. Orang yang membeli pakaian sutra namun ternyata hanya terbuat dari kapas. Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yaitu yang pertama, paksaan, dan yang kedua, penyerahan yang menimbulkan kerugian, dan yang ketiga, penipuan atau gharar, dan yang keempat, syarat-syarat fasid, dan yang kelima, riba, dan yang keenam, tidak terpenuhi syarat dan rukun akad. Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad. Itulah jawaban nomor 3. Baiklah, untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Jelaskan contoh muamalah yang benar menurut hukum Islam. Yang jawaban nomor 4 yaitu yang pertama, A. Pernikahan, B. Jual beli, C. Sewa menyewa, D. Perburuan, E. Pinjam meminjam dan lain sebagainya. Yang pertama, yang A yaitu pernikahan, yang B jual beli, yang C sewa menyewa, yang D perburuan, dan E pinjam meminjam dan lain sebagainya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan kesepakatan. Tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan yang selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ayatnya berisi tentang perintah mencatat utang piutang, yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang, wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Baiklah, itulah jawaban dari saya nomor 4. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Kebenaran adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari saya. Thanks for watching, thanks for attention. Syukron katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.